Ya terserah, karena kamu karyawan ya terserah kamu. Saya tidak tanda tangani Pak surat pengambilannya Pak. Tidak apa saya. Iya, boleh diproses sama kalau memang tanda tangan itu. Ya ada palsu lah. Kamu mau jadi jalur hukum, kamu akan ketuntut, kamu akan kena. Kamu seorang bodoh. Dan dulu itu belum waktunya. Kalau bisa kamu begitu, saya akan menceritakan pada orang tua kamu. Maka saya bawa nih teman saya polisi ke orang tua kamu. Saya bikin PO kamu, hati-hati sama saya bilang. Hati-hati kamu. Maksudnya PD ini pekerja? Ya pekerja ini. Karyawan? Karyawan di kredit home. Oke. Namanya bukan PD apa ya, namanya di panjang aslinya gitu ya. Saya waktu itu mengambil HP. Ya. Siap. Setelah saya mau ambil, ternyata HP ini dengan saya tidak cocok. Bukan tidak cocok, saya belum dapat barang, belum tahu apa, dia datang ke sini ya, ngobrol bicara kan gitu ya. Selama ini kan saya ngambil HP dari dia. Bisa kan HP udah 3 kali nih ya ke CPD. Oh, CPD ya, berjalan lancar lah gitu ya. Terakhir itu, saya bilang sama dia, setelah dia ngasih rincian ini, harga gini, saya bilang, aduh mahal banget ini. Saya bilang gitu ya, jatuh HP mana ini. Terus katanya, ya Pak gini aja lah Pak, kalau Bapak, masalah saya udah order Pak, gitu ya, gini. Itu buat saya aja Pak, saya bayar. Dia bilang begitu sama saya. PD-nya ya. Ya terserah, karena kamu karyawan ya terserah kamu. Saya tidak tanda tangani Pak surat pengambilannya Pak. Tidak apa saya. Iya, boleh diproses sama saya kalau memang tanda tangan tuh. Dia ada palsu berarti kan. Dan itu bagi saya kan. Iya. Itu kronologisnya Pak sebenarnya. Saya bukan tinggal diam, saya sudah cari dia Pak. Bapak juga udah. Saya udah ke rumah orang tuanya. Orang mana sih dia tuh? Dia orang Kadudapit Pak. Kadudapit ini apa? Karangtengah. Udah lama rumah orang tuanya. Rumah istrinya di sana Pak. Saya udah ke rumah istrinya udah. Udah kejar juga. Udah saya bicara sama istrinya minta tolong. Pilih kerja di Jakarta katanya Pak. Dia bilang istrinya. Waktu itu dia telepon saya PD-nya. Pernah telepon saya bulan yang lalu ya. Pak mohon maaf saya lagi cari uangnya, nanti saya bayar Pak. Tanggal 15 janji kemarin. 15 bulan kemarin. Bulan yang lalu ya. Di 15 lagi ya. 15 lalu. Saya bilang gini PD jangan serius sama saya. Saya tidak mau PD, jangan main-main ya. Ini nama saya loh. Iya Pak. Kamu bisa saya tuntut PD. Ingat saya bilangnya, awas hati-hati kamu. Kamu mau jadi jalur hukum, kamu akan ketuntut, kamu akan kena. Nah, saya bilang gitu. Sekarang kalau memang benar begitu, oke, kamu nggak sanggup bayar, pulangin HP-nya sama saya akan kembalikan pada kredit home. Gitu, Pak. Ini judulnya, ini kronologisnya Pak ya, pertama. Tapi sampai sekarang saya sudah terus saya ubah Pak. Saya ubah gitu. Makanya saya bilang HP cuma satu berarti? Cuma satu HP ke dia? HP Note 11 itu Pak. Kontraknya berarti satu kontrak? Satu kontrak aja, cuma satu kontrak ya gitu. Makanya saya bukan tidak berusaha, tapi tetap saya cari dia Pak. Sampai saat ini saya udah 3 bulan tidak ketemu dia Pak. Hanya sekali telepon. Dia janji tapi saat bulan kemarin ya, tapi istrinya sudah nyampaikan pada dia. Dan itu Pak jadinya. Bapak nggak punya identitas dia? Nggak punya identitas? Identitasnya saya nggak punya. Foto nggak? Fotonya nggak punya. Nggak punya. Foto PD nggak punya? Nggak punya. Kalau nama aslinya mungkin di kantornya bukan nama asli PD gitu ya. Ada nama aslinya siapa dan berarti PD itu Mansur apa siapa perasaan saya gitu ya. PD itu berarti nama panggilan atau alias? Panggilan saya aja nih. Biasa-biasa ya, tapi katanya sih bukan namanya PD. Waktu saya cari ke rumah bapaknya, rumah orang tuanya, itu katanya bukan nama PD, kata tetangganya Pak, bukan PD Pak yang kerja di kredit home Pak. Namanya gitu ya. Saya datang bener gitu kan. Rumah orang tua tahu saya, rumah istrinya pun tahu. Ada lagi? Ada lagi? Apanya Pak? Informasi lagi ada?
Cukup sebentar. Informasi cukup sementara begitu aja dari saya. Oke. Jadi keluhannya itu Pak ya. Tapi tetap saya berusaha, namanya pakai nama saya akan temui dia Pak. Oke, begini Pak Effendi. Perkenalkan nama saya Yanto Pak, yang kemarin ke rumah. Benar, yang ngasih surat ya? Iya, betul sekali. Nah, jadi saya ini ada tugas lagi nih hari ini untuk berkunjung ke rumah Bapak. Akhirnya saya bisa kesini karena informasi dari Ibu. Ya, suruh kesini. Suruh kesini. Ya, saya juga ngomong gitu. Ya. Kalau memang ini suruh aja ke kantor saya. Betul. Memang saya suruh juga. Ya. Jadi begini Pak, Bapak ini berarti sudah kena penipuan berarti ya? Kelihatannya Pak ya, tapi saya belum katakan juga Pak ya. Kalau ya, ini orang niat baik kan ada Pak ya. Ya. Kalau dari cerita, kita taruh saya ditipu dengan mereka. Nah, jadi Bapak itu kalau secara cerita tadi ya Bapak kena tipu. Benar bisa jadi dikata tipu. Benar. Nah, kena tipu orang lah. Ya. Tetapi Pak, di data ini sudah Bapak nih, makanya. Ya, makanya saya bilang data di nama saya. Tapi saya tidak pernah menandatangani kontrak ini loh, kontrak HP ini, Pak. Nah, itu aja saya. Nah, memang pakai nama saya, tetap dia itu akui itu pasti nama saya yang dipakai dia. Sehingga dari sana kan. Isi ini ya udah kita. mau diangkat dulu. Jadi memang saya sedikit menjelaskan supaya bisa dipahami dulu kenapa ini ada nama Bapak di sistem. Karena kan memang kita pinjaman berbasis online. Ya. Apalagi Bapak tadi cerita sudah 3 kali. Iya, saya pertama ngambil sama dia ya. Pertama, kedua, ini ketiga. Jadi memang begini Pak. Si data Bapak ini sudah ada di sistem dengan aplikasi. Benar. Aplikasi ini yang mengakses itu PD atau Bapak? Bukan, saya nggak pernah. Berarti masih PD. Nah, kita udah percaya penuh lah masih PD. Iya, ya betul. Yang penting saya terima HP tanda tangan biasanya kan gitu terima. Iya. Nah, kalau ini memang kita itu pinjaman berbasis online. Jadi metodenya itu Pak, di aplikasi tersebut ada limit uang. Jadi ada limit uang Pak. Makanya ini sangat beresiko kalau misalkan passwordnya aja diketahui orang misalkan, apalagi aplikasinya dipegang orang. Ini sangat bisa dirugikan sekali kalau ada oknum-oknum yang memang bisa mengakses tadi. Jadi di aplikasi misalkan nama Bapak Effendi ini ternyata limitnya itu 10 juta, 20 juta. Uang itu bisa digunakan untuk barang di toko-toko yang bekerja sama dengan home credit, handphone, laptop. Si limit 20 juta itu Bapak mau 3 barang, 4 barang, pokoknya limitnya mau dihabisin juga boleh. Mungkin Bapak ambil handphone. Ya, saya ngambil handphone memang. Saya ambil handphone Xiaomi 11 Pro itu. Nah, saya selesaikan. Jadi si PD ini klik, udah Pak bisa dicairkan, akhirnya muncul di sistem. Iya, kan benar itu. Oke, ya, supaya Bapak pahami dulu metode kita, mekanisme kita ya. Dan memang ini sangat beresiko tinggi. Aplikasi dipegang orang lain itu sangat-sangat berbahaya lah, bisa disalahgunakan gitu Pak. Akhirnya yang dirugikan yang di aplikasi tersebut. Nah, si PD ini memang dia kalau cerita Bapak tadi begitu ya, dia sudah mengakses itu, mengakses aplikasi itu. Saya bilang nggak tahu, saya juga gitu karena dia karyawan daripada Great Home. Nah, kalau itu saya belum pernah ketemu karena memang divisinya beda,
Kita Benar, juga dia untuk pegang Sukabumi. marketing lah dia. Untuk pegang Sukabumi dia. Saya juga pegang Sukabumi, cuma Ya. divisinya beda. Beda ya. Beda. Jadi dia Kalau Bapak pegang marketing, Sukabumi, berarti Bapak kenal dengan dia dong. divisinya beda. Collection. Pasti kenal kan gitu kan, pasti tahu lah. Collection enggak kenal Pak. Tidak kenal, tidak. Ya, divisinya beda. Jadi kepala cabangnya beda, divisinya beda. Ya, saya penagihan. Dia penjualan. 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 Kita tidak pernah berkoordinasi satu sama lain. Karena kita benar-benar perusahaan berbasis online. Kita pun meeting, terus koordinasi, kita selalu di online, di udara Pak. Nah, makanya dengan datangnya saya ke sini karena ada tagihan, Pak. Benar. Bapak memang sepertinya harus lebih tegas sama orang ini untuk Iya loh, pasti Pak, itu kalau perlu saya bawa ke ranah hukum berikan Pak. betul. Pasti Pak, itu istrinya pun udah saya ancam. Nama baik Bapak ini. Doi, nama baik saya harus bayar dia. Ya. Itu Pak, saya juga nggak mau Pak. Betul. Saya mengerti Pak, saya bilang gitu. Makanya saya bilang biarkan dulu aja, karena saya belum poin dengan dia, belum putus. Nah, saya ingin ketemu dengan dia Pak, jadinya ingin berhadapan langsung begini Pak. Nah, dia tidak akan berani. Nomor teleponnya masih ada nggak? Nggak aktif Pak, ada Nggak Pak aktif. saya, nggak aktif. Nah, ini supaya Bapak bisa ada pegangan, mau dipoto boleh. Tidak apa-apa. Untuk jejak saya nanti kita bisa tukeran nomor, apakah nanti ada informasi dari Bapak entah CPD, Pak saya udah laporin nih ini suratnya apa-apa. Nggak apa-apa, Bapak datang nomor saya aja, kasih aja, dan nggak apa-apa Pak. Kebetulan saya nggak jadi masalah kalau buat saya kata gitu. Ya lebih bagus gitu kan, saya pikir gitu biar mengerti perusahaan ini, biar mengerti dari jurusan kenapa Pak tidak baik. Ya inilah jurusannya Pak. Nah kalau ini kan kronologis ya, berbeda dengan tadi solusinya Pak. Saya pun tidak bisa memberikan solusi kenapa toh kok nama aku masih gitu kan, karena memang ada ketentuan-ketentuan atau peserta-peserta yang harus dipenuhi, ditempuh sama Bapak pastinya. Kalau di saya kan berarti secara sederhananya ya, waktu itu kan begini, maka tahunya siapa ya, satu ya. Pak ini minum buat saya boleh? Oh ya boleh, silakan. Santai ya. Siap Pak. Satu gini ya Pak ya. Ya. Cicilan pertama dia bayar. Kan udah masuk 2 itu Pak cicilannya. Satu Pak. Ada. 2 Pak. Ada satu. 2. Salah 2. Dia udah masuk 2 cicilan. Kata siapa itu Pak? Ya. Pokoknya dia udah masuk 2 ya Pak saya. Gitu Pak. Nih. Gitu ya. Nah, jadi nggak tahu ya saya judulnya itu ya Pak ya. Ya. 2. Dia waktu dia bayar, dia ada on dengan saya. Ada apa? Ada hubungan gitu ya. Oke. Pak udah saya bayar. Komunikasi. Komunikasi. Sampai cicilan kedua. Ya, dia udah bayar. Nah, ketiganya itu saya terus dapat telepon nih dari Great Home. Ya. Terus Pak, udah waktunya pembayarannya. Jatuh tempo lewat. Tanggal 10 ya. Terus saya Uber baru dia Pak. Karena HP dia sudah mati. Kan gitu, saya Uber saya. Berarti dia sekarang udah nggak di home credit lagi? Kata istrinya sudah keluar. Judulnya begitu ya, mungkin ada permasalahan apa saya kurang tahu di situ kan gitu ya, kan itu Pak. Sampai saya ke bapaknya, ke istrinya, kata bapaknya ke istrinya aja, dia tinggal sama istrinya Pak kan gitu ya. Oke, saya ke istrinya. Sampai dikejar. Dan istrinya saya kan, dia katanya kerja Pak di Tangerang. Oke, saya tidak dapat hubungan telepon, tolong ibu teleponnya, katakan nama dia. Ya. Kalau dia masih ada niat baik, temukan saya. Kalau dia tidak punya niat baik, terpaksa saya PO-kan dia. Nah, gitu Pak. Saya udah bicara. Akhirnya dia telepon dengan saya. Ya. Oke, saya udah nangkep poinnya Pak. Bapak juga mudah-mudahan bisa dipahami bahwa ini saya tuangkan di laporan kunjungan, tetapi bukan berarti ini bisa menghapus atau menonaktifkan kontrak, karena kalau kontrak ini harus dilunasi, harus dibayar, barulah itu mengerti saya Pak.
saya juga bukan lagi ke Bapak, bukan. Jadi Karena kan Bapak sudah menyampaikan itu ya. Jadi saya Jangan sampai Bapak iya Sianto dijelaskan hayo lagi, bukan. saya mengerti. Jadi pikiran saya begini Pak. Ya. Ini kan urusan saya dengan dia belum tuntas. Pak. Jadi biar tahu kronologisnya jangan dari omongan saya. Kan gitu ya, pengakuan daripada si PD. Kan gitu, Pak. Oh, maksudnya saya mengkonfirmasi. Bukan, maksud saya gini, saya ingin cari dia dulu. Oke, siap. Kan gitu Pak ya. Paham. Biar sampai ketemu. Iya, Pak ya. Siap. Kalau perlu, ayo kamu bertanggung jawab masalah ini. Ayo kita temui orang kredit home. Itu Pak, maksud saya Pak. Jadinya. Ya Pak. Bapak nggak maksud saya Pak. Paham. Gitu. Jadi memang bukannya saya lepas tangan ini, bukan Pak. Ya. Saya juga lagi usaha untuk menjalankan dia. Saya juga tidak menagih, tidak. Tahu Bapak banyak ditugaskan. Saya mengerti. Cuman yang harus dipakai Bapak, jangan sampai Bapak sudah menceritakan ke saya sampai detail, tetapi ternyata nama Bapak masih jelek atau di saat Bapak ada keperluan. Saya udah pasti saya bilang dia udah mencoba nama saya Pak. Saya udah jelasin ke orang home kredit namanya Yanto, kenapa ini masih ditagih? Nggak apa-apa itu Pak. Itu mah penagihan Pak biasa Pak. Formil aja Pak namanya. Kalau dianggap orang punya utang ya, itu biasa aja bagi saya. Kadang memang kayak Bapak alhamdulillah udah paham ke sana. Kadang ada juga Pak yang memang sudah menceritakan kronologi, sudah jelas-jelas dirugikan, tapi kenapa kamu datang lagi? Kenapa? Nah, saya juga harus memberikan pemahaman. Damain nama-nama itu kan termasuk nama saya. Iya. Ya Pak ya, saya tetap di sana Pak. Saya udah tidak bisa saya mengingkari daripada itu. Ya. Cuman saya minta biarkan dulu saya bergerak. Siap, kan itu Pak. Jadi bagaimana tanggapan? Macam-macam itu berarti gus bapak apa gus? Anak muda Pak. Anak muda. Umur 20 udah punya anak. 30 ke bawah lah. Anak satu. Allah Akbar. Istrinya juga masih muda Pak. Nah, itu budaknya. Nah iya, makanya saya kolot gitu. Makanya saya bilang, bahkan di hari-hari itu ngomong sama saya. Bapak saya mohon, pasti saya kirim, saya dapat uang kan gitu ya. Ya sudah, kamu nggak usah kirim uang ke saya, bayar. Kamu sudah dengan saya juga tidak tahu nomor saya. Saya memberikan saran. Kalau misalkan memang nantinya ada nomor PD, Bapak udah ketemu lagi, udah bergerak. Bertiga kita bikin forum Pak. Gak apa-apa. Jadi nanti kita pantau bersama, kita kawal bersama si PD ini omongannya seperti apa. Iya. Gitu. Makanya itu Pak, Pak maaf, jangan ngomong ke orang tua saya. Kan dia bilang begitu. Oh enggak, saya akan ngomong orang tua kamu. Emang saya orang bodoh. Dan dulu itu belum waktunya. Kalau misal kamu begitu, saya akan menceritakan pada orang tua kamu. Maka saya bawa nih teman saya polisi ke orang tua kamu. Saya bikin PO kamu, hati-hati sama saya bilang. Hati-hati kamu. Kan saya bilang gitu. Selagi kamu mau niat baik, oke lah, masih saya tunggu. Kan gitu Pak. Niat baik itu kan mungkin dia punya uang. Ya, ada upaya. Ada upaya dia mengusahakan. Nah inilah judulnya Pak sebenarnya. Bapak mau foto ini sistem? Kalau di saya baru bayar satu ini Pak. Dua kali kalau masih ada dua. Kalau memang ada dua pembayaran, bukti pembayarannya aja nanti saya bantu untuk komplain. Siap. Karena kalau di data saya ini terakhir bayar itu bulan Februari. Oke. Itu bisa dicek Pak. Tanggal bayar ada di situ. Tanggal bayar tanggal 15 bulan 2. Ya benar. Nanti pokoknya di atas tanggal 10 bayar. Kalau dia bisa memang ada bukti pembayaran 2 kali, nanti saya bantu untuk komplain ke kantor.